Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang kita rasakan. Kebaikan yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita tetap ada sebagaimana kita ada, sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Mari kita memasuki ibadah firman dan doa pada malam hari ini, kita meneduhkan hati kita, sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, supaya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita fokus menunjukkan mata pandangan hati kita kepada Allah kita. Mari kita bersaat teduh. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur masih memiliki kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan dalam ibadah firman dan doa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Kami sungguh-sungguh dengan hati kami di hadapan-Mu datang beribadah untuk bersama-sama diberkati dengan pujian, dengan firman Tuhan. Dan boleh berbagian bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman, bersatu hati dalam doa-doa kami. Bapa di surga, berkati ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Setiap kami, hati kami yang sudah meneduhkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya sungguh-sungguh Engkau memberkati dan layakkan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, supaya sungguh-sungguh setiap kami tidak ada satupun yang terlewatkan dari berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam ibadah firman dan doa ini kita nyatakan pujian kita, karena sungguh kebaikan Tuhan atas hidup kita. Pujilah hai jiwaku, jangan pernah lupakan kebaikannya. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkatnya ia puaskanmu. Rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Sungguh setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian kasih Bapa atas hidup kita. Mari kita puji senantiasa nama-Nya. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya.
besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan melalui firman Tuhan kita semakin dikuatkan bahwa sepanjang hari kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Dan satu iman kita, ketika kita boleh senantiasa setia kepada Tuhan karena Bapa di surga memelihara kita. Mari kita sebelum disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan satu pemahaman kita bahwa Bapa surgawi memelihara hidup kita. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi aku berharap pada Tuhanku, di ngaraya atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa hidup kami bukan semata-mata usaha dan kerja keras kami, tetapi di dalamnya ada anugerah Tuhan. Kami hidup bukan hanya berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi yang tidak kami lihat, yaitu Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam keseharian kami, di dalam masa sukar maupun masa muda, di dalam masa yang sulit maupun masa yang mudah. Kami serahkan Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca merenungkan sebagian firman Tuhan, kiranya mencerahkan kami, menolong kami untuk mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Semoga Tuhan selalu kita ingat, selalu kita kenang di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, khususnya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ciri-ciri hidup orang yang benar. Dan ciri-ciri hidup orang yang benar kita akan ambil dari kisah Nuh, ya, kisah seorang yang sangat akrab di dalam pemahaman iman kita, Nuh, ya. Tetapi saudara, biasanya kalau kita menceritakan kisah Nuh, kita biasanya suka menceritakan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Misalnya ketika dia dinyatakan sebagai orang yang saleh, orang yang benar di zamannya. Nah, jarang sekali kita membahas bagian dari hidupnya yang kelihatannya tampak vulgar dan jarang kita mendengarkan di dalam khotbah kita atau khotbah di saudara di dalam kehidupan bergereja. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 9 ayat 20 hingga ayat 27.
atau sebaiknya kita langsung satu perikop aja dari 18 sampai 29 saya bacakan. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berdua berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang belajar firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ciri-ciri hidup orang benar berdasarkan dari kisah Nuh. Nah, saudaraku, saya akan membagikan 3 poin yang menjadi ciri hidup orang benar. Yang pertama, saudara, ciri pertama orang hidup yang benar adalah tidak sempurna hidupnya. Orang benar tidak sempurna hidupnya. Nah, saudaraku, ketika kita sudah hidup dalam zaman yang serba online dan serba rekaman, seringkali saya mendapati fenomena bahwa gereja itu berusaha membuat konten ibadah atau konten PA ataupun apapun juga dengan baik. Dengan baik. Mereka atau kita menjaga supaya gereja yang kita tampilkan di YouTube itu adalah sebuah gambar atau citra yang baik. Sehingga kita berusaha sebaik mungkin, jangan sampai ada yang salah. Kalau ada salah, ya giliran tukang editornya yang bekerja. Ya, supaya apa? Supaya kelihatan bagus, ya, menutupi kelemahan, menutupi kekeliruan, supaya kelemahan rumah tangga sendiri tidak menjadi konsumsi publik. Ya. Karena YouTube ini penontonnya dari berbagai agama, berbagai negara, sehingga apa yang kita upload di sana itu akan dilihat oleh semua orang. Sehingga kita menjaga agar publik tidak melihat kelemahan atau kegagalan atau kesalahan kita. Tapi Alkitab enggak seperti itu. Alkitab adalah buku yang menjadi konsumsi publik. Sama seperti YouTube, Alkitab juga dikonsumsi oleh orang yang bukan beragama Kristen juga. Oleh orang dari berbagai agama. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak segan-segan membuka aib rumah tangga sendiri. Nah, saudaraku, inilah poin pertama yang penting. Nuh ini, saudaraku, pada awalnya dia dikatakan sebagai figur yang sempurna. Saudara, dikatakan dalam pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1 katakan, lalu berfirmanlah, ayat pasal 6 ayat 9 berkatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, seringkali ayat ini, saudara, kita mengagung-agungkan Nuh, ya, kita meninggikan Nuh sebagai orang yang suci, orang yang saleh. Tetapi saudara kasih Tuhan, hidupnya enggaklah seperti itu seluruhnya. Kalau mau bagus, Alkitab kita kalau mau bagus, sebetulnya yang kisah pasal 9 itu di skip aja, saudara. Ya, tukang editornya tinggal potongannya, cut bagian itu. Lalu lanjut dengan Nuh punya keturunan sampai ke Abraham. Nah, kenapa tukang editornya tidak meng-cut bagian Nuh yang melakukan tindakan yang mau katakan vulgar dan memalukan. Nah, saudaraku, disinilah ternyata Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur dengan
kelemahan sendiri, jujur dengan kegagalan sendiri. Nah saudaraku, kisah Nuh atau karakter Nuh yang sempurna ini dirusak dengan kisah dia sampai mabuk, sampai telanjang di dalam kemahnya. Saudara, kalau orang mabuk, saudara pernah mabuk enggak ya? Saya sih enggak pernah ya, tapi saya pernah lihat orang mabuk. Nah orang mabuk itu pertama tidak takut mati, kedua tidak tahu malu. Ya. Jadi kalau sudah mabuk itu enggak takut mati, bisa kebut-kebutan di jalan enggak takut mati. Lalu tidak tahu malu, telanjang juga enggak merasa malu. Nah saudara kasih Tuhan, ini yang terjadi dalam diri Nuh. Dia mabuk-mabukan, telanjang, dan berbaring di kemahnya. Nah lalu ketika dia sudah telanjang dan berbaring di kemahnya, Ham anaknya yang bungsu masuk, ya. Lalu dikatakan melihat aurat ayahnya dan melaporkan hal ini kepada kedua saudaranya, kedua kakaknya. Nah saudara, lalu kisah ini dilanjutkan dengan kedua abangnya ini menutup aurat ayahnya dengan cara berjalan membelakangi ayahnya. Lalu setelah Nuh sadar, Nuh mendengar apa yang dilakukan oleh si anaknya yang bungsu dan dia tidak suka. Dia tidak senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ham anaknya, dan disitulah keluar ucapan, mau dikatakan apa? Ucapan yang tidak berkat, bukan berkat yang diberikan kepada Ham. Berkat diberikan pada kedua abangnya Sem dan Yafet, tetapi tidak kepada Ham. Nah saudara kasih Tuhan, ini menarik sekali. Misalnya kita bandingkan kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka juga tiga leluhur, tiga cikal bakal umat Allah, tapi tiga-tiganya tidak ada yang sempurna hidupnya. Abraham orang benar, Ishak orang benar, Yakub orang benar, tapi Abraham rumah tangganya kayak seperti itu. Hidupnya tidaklah sempurna. Ishak, Yakub dengan tipu muslihatnya, itu semua menunjukkan bahwa ternyata orang yang benar ini hidupnya tidak sempurna. Nah saya teringat membaca ya satu tulisan yang ditulis oleh Dennis Prager. Ini seorang teolog perjanjian lama yang sangat mengetahui betul apa itu perjanjian lama. Dalam bukunya The Rational Bible, Alkitab yang rasional, yang bisa dilogikakan, dirasiokan. Dia mengatakan satu alasan kenapa saya tidak hanya menghormati Taurat, tetapi juga menyukai hukum Taurat, menyukai Taurat adalah kejujurannya. Kejujurannya, it's honesty. Setiap keluarga yang digambarkan di dalam kitab Kejadian, bisa dengan kacamata modern kita katakan mereka itu adalah keluarga yang disfungsi, dysfunction family. Dan inilah dysfunction family, inilah hadiah yang diberikan Taurat kepada umat manusia yang memiliki keluarga disfungsi. Dan Taurat berkata pada kita, keluarga yang disfungsi, yang tidak sempurna, tidak beruntung, ini adalah normal. Nah saudara kasih Tuhan, mana lebih kita sukai? Tokoh Daniel yang sempurna, yang takut akan Tuhan, ya bahkan kita melihat dia sampai akhir hidupnya enggak ada cacat. Atau kisah Abraham, Ishak, Yakub, dan Nuh yang kita melihat hidupnya ada kegagalan. Nah saudara kasih Tuhan, ada kalanya kita membuat sebuah patronizing itu membuat sebuah pola bahwa orang yang benar itu hidupnya adalah ideal, ya, hidupnya ideal. Tetapi hari ini kita belajar dari narasi Nuh, walaupun dia ada sisi yang begitu dikagumi, bahkan sering dikhotbahkan sebagai tokoh yang begitu sempurna, tetapi hidupnya tidaklah sempurna. Ini poin pertama saudara, ciri orang yang benar adalah hidupnya tidak sempurna. Kemudian ciri yang kedua, orang yang benar tidak menjatuhkan
martabat sesamanya. Ciri orang benar kedua adalah tidak menjatuhkan martabat sesamanya. Nah, saudara, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, nah ini kalimat penting. Dia mendengar yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Dari mana dia mendengar? Dari anaknya yang dua anaknya, Sem dan Yafet. Nah, Taurat tidak dengan jelas memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan Ham kepada papanya yang lagi mabuk dan telanjang itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah Ham ini melakukan yang lebih buruk daripada hanya melihat. Bisa kemungkinan Ham ini mengolok-olok ketelanjangan dari ayahnya. Dan ingat saja bahwa Ham ini hidup dalam konteks Sodom dan Gomora yang begitu hidup dalam dosa. Dan kemungkinan, saudara, Taurat Tuhan ini sedang membuat sebuah penghalusan, ya, menghaluskan kata dari melihat yang dilakukan oleh Ham terhadap ayahnya. Jadi ada kemungkinan Taurat ini sedang menjaga martabat dari si Nuh ini. Sehingga yang dilakukan Ham ini tidak sepenuhnya diekspos oleh Taurat Tuhan. Ingat peristiwa juga, satu peristiwa ketika Harun dan Miriam. Pernah mereka tuh menggosipkan si Musa. Ya, digosipkan tentang sesuatu. Dan Taurat Tuhan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang digosipkan. Dan mengapa itu? Nah, saya menebak itu kemungkinan Taurat sedang menjaga martabat dari Musa, sehingga hal itu tidak disebutkan di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, lalu kemungkinan kedua, Ham ini tidak melakukan apa-apa selain hanya melihat ayahnya telanjang dan memberitahukan hal itu kepada kedua anaknya. Saudara, kalau saudara jadi Ham, lalu melihat kejadian seperti itu, apa yang pantas kita lakukan kepada ayah kita? Coba saudara bayangkan, ya, coba saudara berimajinasi, saudara jadi Ham, lalu melihat ayah telanjang di dalam rumah, apa yang saudara lakukan? Nah, seharusnya kalau kita punya kesungguhan dan ada kemauan untuk menjaga martabat papa kita, kita akan menutupinya dan kita tidak akan menceritakannya kepada siapapun juga. Malu, papa telanjang, bagaimana? Biar ini menjadi rahasiaku dan aku nggak perlu cerita kepada siapapun juga, cukup aku yang tahu. Karena aku juga bukan sengaja melihat, tapi aku menutupinya. Dan sudahlah, tidak perlu menceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Tapi Ham tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, saudara saya itu yang dikasih Tuhan, dia seharusnya menjaga martabat ayahnya dan menjaga hal ini agar hal ini tidak pantas, ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Cukup menjadi bagian pribadinya sendiri. Nah, inilah yang pernah saya sebutkan di dalam PA beberapa bulan yang lalu yang namanya lashon hara. Lashon hara adalah kita menceritakan hal yang buruk walaupun benar tapi buruk kepada orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Ham, menceritakan sesuatu yang memalukan tentang ayahnya kepada orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini pelajaran kedua. Jika kita dianggap atau dinilai atau kita menilai diri kita sebagai orang yang benar, maka yang kedua, saudara, mari kita tidak menjatuhkan martabat atau harga diri orang lain. Biasanya saudara, kita suka menjatuhkan martabat orang lain mungkin karena orang lain itu punya status sosial lebih rendah dari kita, atau tingkat kecerdasannya enggak secerdas kita, atau dia lebih hebat, dia lebih pengalaman. Atau kadang-kadang di hadapan banyak orang kita menjatuhkan martabat orang lain dengan tujuan mengangkat diri sendiri. Mendongkrak diri sendiri dengan cara menurunkan orang lain. Nah, ini manusiawi yang tidak boleh kita biarkan. Kita mesti belajar untuk menjaga martabat sesama kita. Jagalah kita, jagalah sesama kita. Mereka punya harga diri, mereka punya martabat, dan kita wajib menjaga. Supaya mereka tetap punya harga diri yang baik di hadapan orang lain. Yang ketiga, saudaraku, ciri orang benar. Yang ketiga adalah
orang benar tidak menentukan anaknya baik. Orang benar tidak menentukan atau tidak menjamin anaknya baik. Nah, apakah orang baik menghasilkan anak yang baik? Ini memang kalimat bisa debatable, kita bisa berdebat dan gak ada habis-habisnya. Apakah orang tua yang baik akan menghasilkan anak yang baik? Tapi saya bercermin aja dari kisah-kisah Alkitab. Misalnya kisah Adam dan Hawa. Walaupun mereka memang gak baik-baik benar ya, tetapi kenapa kok bisa menghasilkan anak Kain yang seorang pembunuh? Atau kita katakanlah kisah Samuel, Nabi Samuel, nabi yang begitu diurapi Tuhan, tapi punya anak Hofni dan Pinehas yang begitu nggak baik, nggak benar. Ya mungkin untuk kisah Samuel kita bisa berkata, si Samuel ini memang ada kalimat secara eksplisit Alkitab mengatakan Samuel ini tidak tegas kepada anaknya. Tapi bagaimana dengan Daud, dengan anaknya Absalom? Daud lalu dengan anaknya Salomo. Dia begitu baik, begitu benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana Nuh dengan Ham? Mengapa Ham ini tidak sama seperti Sem dan Yafet? Nah, saudaraku, jadi sulit untuk mengatakan bahwa orang yang benar itu anaknya pasti baik. Karena peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya, saudaraku, kalau kita sebagai orang tua atau katakanlah saya sebagai orang tua, saya senang bermain musik, saya senang bermain piano, tetapi anak-anak saya nggak ada yang bermusik, setidaknya sampai hari ini ya, tidak ada yang senang musik, semuanya pada senang gambar. Dan bagaimana caranya supaya saya membuat anak-anak senang musik? Nah, sekarang sudah tidak cukup lagi dengan kita memberikan model bagaimana orang senang musik, ya setiap hari main piano, lalu seperti apa, setiap hari dengar musik, itu ternyata tidak memberikan jaminan anak-anak juga akan senang dengan musik atau senang dengan alat musik tertentu. Jadi saudara kasih Tuhan, the best ya, yang paling baik yang kita bisa lakukan ketika kita punya anak-anak, bukan hanya modeling kita sebagai orang tua, tapi juga training, melatih anak-anak kita mengatasi kelemahan-kelemahan mereka, mengatasi mereka punya apa sisi-sisi lemah yang harus dilawan. Dan itu tugas kita sebagai orang tua untuk membina, untuk melatih. Dan disinilah saya diingatkan dengan lagu tadi, besar anugerahnya. Besar anugerah Tuhan. Seberapapun besar usaha kita untuk mengasuh anak-anak kita supaya sebaik apapun yang kita inginkan. Kita hidup ini di dalam anugerah Tuhan. Tadi di doa pembuka saya katakan, kita ini hidup bukan hanya dengan apa yang kita lihat, dengan upaya-upaya kita. Kita akan disebut dengan orang percaya. Ada partisipasi atau kontribusi dari tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan. Itulah sebabnya saudara mengasihi Tuhan sebagai orang tua Kristen. Mari kita tidak berhenti untuk mengharapkan anugerah Tuhan supaya anak-anak kita menjadi baik. Nah, saudara kasih Tuhan, dulu pada waktu saya memutuskan untuk masuk saat dan kemudian saya mendaftar ke sana melihat teman-teman atau calon teman-teman saya yang akan menjadi teman-teman di saat, saya dulu mengira bahwa mereka yang masuk sekolah teologi ini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh, orang yang baik, yang pokoknya setengah dewa lah, setengah malaikat atau apalah istilahnya. Ya sudah ngasih Tuhan. Karena lihat, dulu kan dominan orang pakai baju putih dan seterusnya. Itu kan putih kan identik dengan suci gitu ya. Katanya sih begitu ya katanya. Nah saudaraku, tetapi kemudian setelah masuk saat dan menghidup bersosialisasi bertahun-tahun sampai kemudian mengakhiri sekolah teologi, saya mendapatkan satu kenyataan, satu realita, bahwa kita sebagai orang Kristen, bahkan orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan, sama-sama bergumul dengan manusia lama kita, dengan kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita meskipun orang yang dikatakan orang benar,
rohaniwan, bahkan pendeta. Kita semua juga punya kehidupan yang tidak sempurna. Punya kelemahan-kelemahan yang harus kita garap. Itulah sebabnya di khotbah saya yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, we are unfinished Christian. Kita adalah orang-orang Kristen yang tidak selesai. Tidak bakalan selesai. Kita akan terus berjuang untuk menjadi serupa Kristus. Kita siapapun juga, orang awam, hamba Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang belum selesai. Orang menjadi orang yang benar bukan berarti lalu semuanya menjadi sempurna dan semuanya menjadi indah. Tidak. Di dalamnya ada proses yang harus kita jalani supaya kita boleh disempurnakan oleh Sang Kristus, Juru Selamat kita. Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam masa-masa sukar maupun masa-masa yang mudah. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Alkitab yang Kau sampaikan kepada kami, yang Kau buka kepada kami, menorehkan kisah-kisah yang tidak ideal dari orang-orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Membuat kami berefleksi, sekalipun kami adalah orang-orang benar di hadapan-Mu Tuhan, yang disucikan dan kuduskan oleh darah Kristus, akan tetapi hidup kami ternyata bukanlah hidup yang ideal, bukanlah hidup yang sempurna, termasuk juga keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh berproses, agar kehidupan yang Kau berikan pada kami yang sekali ini, kami boleh lihat dan kami boleh jalani bersama dengan anugerah Tuhan, untuk meningkatkan, untuk boleh kami semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama saat ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa kita. Untuk yang pertama, mari sebagai respon firman Tuhan saat ini kita datang kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita datang baik secara pribadi, lepas pribadi. Mungkin yang saat ini sedang bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan hidup, dengan orang tua atau dengan anak-anak. Mari dalam keluarga kita satukan hati, mungkin bisa bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi, ataupun keluarga demi keluarga, untuk sama-sama saling mendoakan, untuk boleh terus menjadi orang-orang Kristen, orang-orang benar yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan anugerah Allah. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu saat ini. Baik ketika kami sedang sendiri dalam ibadah ini, ataupun kami yang saat ini sedang bersama dengan keluarga kami, dengan pasangan hidup kami, mungkin ada sebagian dari kami yang bersama dengan orang tua, dan bahkan juga boleh mengajak anak-anak kami untuk beribadah pada saat ini. Bapa, di hadapan-Mu kami terbuka, bahwa satu dengan yang lain kami seringkali Tuhan, ada hal-hal ketidaksempurnaan kami Tuhan yang belum seturut dengan
kehendak Tuhan yang seharusnya kami hadirkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ataupun juga dalam keluarga kami satu dengan yang lain. Bapa, melalui firman Tuhan ini kiranya kami mau belajar memperbaiki diri kami, bahwa kami sebagai pribadi kami boleh terus hidup bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, dan di dalam sikap perbuatan kami boleh semakin menyelaraskan apa yang kami lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga di dalam keluarga kami Tuhan, bagaimana kasih kami kepada orang tua kami, bagaimana kasih kami kepada anak-anak kami, dan bahkan bagaimana kasih kami kepada pasangan hidup kami. Apabila selama ini Tuhan ada hal-hal yang belum berkenan di hati Tuhan, dan bahkan menyakiti hati keluarga kami saat ini, dalam setiap pengalaman hidup kami sepanjang waktu demi waktu yang sudah kami lewati, Tuhan, kami bersehati saat ini memohon Tuhan memulihkan kehidupan kami. Apabila ada hati yang luka, kiranya digantikan dengan kasih yang boleh mengampuni, dan kami bersama-sama berkomitmen sebagai satu pribadi, berkomitmen di hadapan Tuhan lebih baik lagi dalam kehidupan kami, bangkit dari segala hal yang boleh mendatangkan mungkin kegagalan dalam hidup kami. Sebagai keluarga kami pun juga boleh bergandengan tangan terus, menerima satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Kami sama-sama bersama berjalan sebagai keluarga Allah yang boleh saling melengkapi di dalam hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, setiap hati yang tertuju kepada Tuhan, setiap hati yang memohon Tuhan, bekerja, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan, menolong setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang sudah datang menghadap di hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan, doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan yang indah ini kita juga mendukung dalam doa untuk satu pergumulan pekerjaan Tuhan yang terus-menerus dilakukan di dalam situasi apapun. Mari kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam program-program yang diadakan. Dan kita juga khususkan doakan untuk GKI Bungur Pos Alam Sutra, supaya di dalam setiap hal dalam masa-masa ini tetap dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang dipersiapkan oleh Allah untuk membekali setiap calon-calon hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Mari kita doakan untuk gereja Tuhan dan juga sekolah-sekolah teologi yang Tuhan pakai. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini Tuhan berkenankan untuk boleh melayani umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai daerah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mungkin ada gereja-gereja yang memang tidak ideal, dan kami Tuhan, kami menyerahkan supaya hanya Roh Allah sendiri yang terus beranugerah menolong gereja-gereja Tuhan untuk dipakai menjadi saluran berkat. Dalamnya umat Tuhan boleh bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan, dikuatkan, dan bahkan di dalam iman kepercayaan kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Berkati juga untuk GKI Bungur dan Pos Alam Sutra dalam setiap menjalankan program-program yang mungkin memang harus beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati supaya gereja Tuhan dalam menyelenggarakan program-program yang ada sungguh-sungguh boleh melaksanakan programnya Tuhan Yesus sendiri. Kristus yang berkuasa atas setiap program-program yang ada di dalam setiap gereja kami, ya baik di GKI Bungur maupun juga di Pos Alam Sutra. Demikian pula pada saat ini kami mendukung dalam doa. Tuhan, untuk kami berdoa untuk STT yang ada, sekolah teologi yang ada. Di dalamnya Tuhan berkenan untuk memperlengkapi Tuhan, calon-calon hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk kembali memperlengkapi gereja-gereja Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Miserahkan Tuhan Yesus untuk sekolah-sekolah teologi dimanapun berada. Tuhan kiranya sungguh memurnikan setiap motivasi mereka. Tuhan di dalam memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan ini. Sungguh-sungguh Tuhan memberkati para dosen, memberkati juga setiap hal yang dipakai, sarana-sarana yang ada. Untuk juga Tuhan boleh mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang boleh semakin menjawab tantangan zaman yang ada pada saat ini. Berkati Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Selalu kita bawa
pergumulan bangsa ini, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Terus kita doakan supaya pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam perekonomian, dan dalam segala hal yang ada, negara kita, negara Indonesia ini boleh menjadi satu negara yang tetap diberkati oleh Tuhan. Dan setelah doa ini nanti pendeta Andi Gunawan yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami terus bergumul bersama Tuhan sebagai bagian dari negara ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami sangat cintai. Bapa, masih kami menghadapi pandemi ini Tuhan. Bukan waktu yang singkat kami lewati, tetapi itu semua kami bisa melewati sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan terus kami memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami. Khususnya di dalam pemulihan perekonomian, pemulihan masalah kesehatan, dan pemulihan di dalam masalah keamanan Tuhan, dan keadilan sosial yang ada di negara kami ini. Bapak, kami mohon terus belas kasihan-Mu, hadirkan orang-orang yang sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan Allah dinyatakan bagi bangsa ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh boleh melihat kebutuhan rakyat, melihat akan setiap kemajuan perkembangan yang terbaik bagi Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika di dalam keberagamannya tetap menjadi satu warna yang indah bagi bangsa Indonesia ini. Berkati Tuhan untuk umat Tuhan supaya memberi warna yang indah, boleh berbagian dengan positif bagi bangsa ini. Dan kami terus menyerahkan pemimpin bangsa ini, presiden dan setiap staf-stafnya sampai kepada RT RW yang ada. Mereka boleh melayani dengan hati mereka, dan sungguh-sungguh boleh melalui mereka nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Bapak, ini doa syafaat kami, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan memohonkan semuanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah firman dan doa pada malam hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus dan besarnya kasih karunia dari Allah Bapa, dan kiranya penyertaan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus selalu menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.